katakan, mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap, langit dan bumi kan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap, langit dan bumi kan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Apa yang sedang kau cari, segalanya tiada pasti. Harta dunia kedudukan, itu pun bukan jaminan. Hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang kerajaan yang datang. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap, langit dan bumi kan lenyap. Banyak manusia tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Apa yang sedang kau cari, segalanya tiada pasti. Harta dunia kedudukan, itu pun bukan jaminan. Hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang kerajaan yang akan datang. Apa yang sedang kau cari, segalanya tiada pasti. Harta dunia kedudukan, itu pun bukan jaminan. Hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang kerajaan yang akan datang. Apa yang sedang kau cari, segalanya tiada pasti. Harta dunia kedudukan, itu pun bukan jaminan. Hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang kerajaan
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada bersama saya Tamara. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana keadaannya hari ini? Saya berharap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mengadakan suatu perbincangan yang menarik dengan salah satu sahabat saya ngaku-ngaku sahabat. Jadi hari ini kita akan mengadakan perbincangan dengan Bapak Pendeta Theophilus Kasan. Shalom Pak Kasan. Shalom Bu Tamara. Apa kabarnya Pak Kasan? Oh baik, luar biasa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini pembicaraan kita sangat menarik karena topik hari ini kita mau berbicara mengenai pernikahan dan perceraian. Wah, topik yang sangat seru sekali. Pak Kasan, kenapa kita hari ini mengambil topik yang sedemikian seru? Apakah pengalaman dari konseling-konselingnya Pak Kasan? Gimana nih Pak? Cerita sedikit Pak. Tentu topik ini menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas. Karena topik ini tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Karena pernikahan dan perceraian itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan apalagi saya melihat akhir-akhir ini angka perceraian itu semakin meningkat. Jadi saya melihat betapa mengerikannya perceraian itu terjadi bukan hanya bagi kalangan di luar kekristenan, tetapi di dalam kekristenan sendiri pun mengalami peningkatan. Makanya untuk itu di dalam penulisan saya, tesis saya terdorong untuk meliti permasalahan yang terjadi, kenapa bisa sampai orang bercerai dan seterusnya. Itu sangat mengejutkan, terutama dengan kondisi kita yang memang sebenarnya tidak diberikan izin gitu oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki perceraian itu terjadi. Jadi menurut Pak Kasan, saya langsung lompat ke kenapanya. Oke, kita balik dulu deh sebelum saya lompat ke kenapanya nih Pak Kasan. Siap. Kita ngomong sekarang tentang pernikahannya sendiri. Jadi pernikahan menurut Pak Kasan dan menurut sebenarnya yang terjadi dalam kekristenan itu yang seperti apa? Pernikahan itu sebenarnya komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama di hadapan Tuhan, untuk mengasihi dan saling dikasihi. Tentu konsep pernikahan ini adalah konsep pernikahan yang ideal. Sesuai rancangan Allah semula di dalam Kejadian, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Konsep inilah yang Tuhan rancang ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Tentu konsep ini adalah konsep yang ideal. Tetapi harus kita sadari, tentu dengan dunia kondisi seperti ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tentu untuk menemukan konsep pernikahan yang ideal itu bukan sesuatu yang sederhana. Makanya orang percaya itu ketika Tuhan Yesus berkata, ketika dicobai orang-orang Farisi, apakah diizinkan untuk bercerai? Tuhan Yesus mengembalikan, bukankah sejak semula Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi satu daging. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kedua pribadi ini selain daripada maut sendiri. Gitu Bu. Oke, itu adalah konsep pernikahan yang ideal menurut Allah. Tapi di kalangan kekristenan, anak-anak kita ngobrol tentang anak-anak muda kekristenan saat ini Pak. Kadang-kadang anak-anak muda ini punya landasan untuk memasuki gerbang pernikahan itu dasarnya tidak kuat. Apa menurut Pak Kasan itu merupakan salah satu hal yang membuat akhirnya perkawinan atau pernikahan ini tidak begitu kokoh dalam kekristenan? Makanya kita sebagai gereja atau hamba Tuhan secara khusus, sebelum pasangan memasuki pernikahan tentu kan harus ada bimbingan pranikah. Justru bimbingan pranikah itu merupakan wadah atau yang disediakan oleh gereja mempersiapkan pasangan-pasangan itu menjadi pasangan yang memiliki kehidupan pernikahan yang baik. Di situ juga akan diajarkan apa sih pernikahan itu. Dengan pembahasan pertemuan itu bisa kurang lebih 10 kali pertemuan.
kita akan berbicara secara khusus apa itu pernikahan dan seterusnya. Tentu bagi pasangan yang akan menikah, dia harus bisa mengerti makna dan tujuan pernikahan. Sebab kalau tidak mengerti makna dan tujuan pernikahan, itu akan menjadi masalah bagi pasangan yang akan menikah. Dan tidak sedikit orang yang hanya memahami pernikahan itu cuma euforia. Saya menikah, saya suka dia, setelah itu selesai. Padahal pernikahan itu bukan diukur dengan pesta atau suatu surat yang disahkan oleh gereja. Tetapi pernikahan itu adalah pernikahan yang harus kita sadari bahwa memang Tuhan yang merancang pernikahan. Nah, tentu tidak bisa kita bahas dengan konten yang singkat. Tentu dalam masa bimbingan pranikah bagi pasangan yang mau menikah itu biasanya kami banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Apalagi dengan pengalaman hidup kita yang sudah melewati proses lebih dulu. Kadang-kadang dalam pernikahan itu kan tidak semua berjalan dengan baik. Pasti kan ada slacknya, ada hal-hal ribut dan seterusnya. Tetapi bagaimana kita menyikapi? Nah, tentu kan ada emosi, kalau dia lagi marah kita nggak boleh dan seterusnya begitu, Bu. Pertanyaan iseng aja nih Pak. Pak Kasan kan udah pengalaman pasti bimbingan pranikah ke banyak pasangan muda. Dalam kurun waktu bimbingan itu ada nggak akhirnya yang batal nikah Pak? Karena ternyata konsepnya nggak ketemu. Saya selama dalam bimbingan pranikah udah mungkin kalau pasangan udah puluhan lah. Kalau saya ngomong ratusan juga nggak berani juga ya, puluhan lah. Cuma dalam apa yang saya bimbing, saya belum pernah menemukan ada konteks saya melihat oh ini nggak boleh dipersatukan. Nanti akan terjadi benturan dan akhirnya bercerai dan seterusnya. Tetapi bersyukur selama saya pegang sampai hari ini, saya belum menemukan ada gejala-gejala seperti itu. Tapi teman saya, sahabat saya pernah menemukan ada kondisi pasangan yang tidak bisa, memang tidak layak dipersatukan. Karena sudut pandangnya antara yang satu dengan lain tidak pernah ketemu dan selalu ribut. Nah, kita sebagai hamba Tuhan melihat kondisi seperti itu, kita harus berani mengambil sikap. Saya tidak bisa meneruskan. Nah, kita kasih tahu. Dan gereja harus mengambil sikap. Kadang-kadang kan gereja ini dalam tanda kutip ada komprominya. Tentu sebagai gereja yang benar kita harus menyampaikan kebenaran. Sebab pernikahan itu kalau tidak disetujui oleh Allah karena banyak perbedaan dan seterusnya kemudian dipaksakan, itu kan bisa jadi ancaman bagi mereka. Dan akhirnya bukan saja mereka sendiri yang dilukai, keluarga besar yang memiliki dampaknya. Ini menarik sekali. Jadi bahkan temannya Pak Kasan dan gereja mengambil sikap untuk kami tidak mau menikahkan karena memang kelihatannya dasarnya fondasinya nggak kuat untuk suatu pernikahan. Dan mereka menerima Pak itu? Itu menerima. Oh oke. Menerima. Karena ada beberapa hal yang diketemukan karena saat dalam masa pacaran saja sudah berantem terus, ribut terus. Dan ada banyak hal-hal ancaman dan seterusnya. Nah, sehingga si pembimbing ini melihat, wah ini gak bagus nih. Sampai juga hamba Tuhan itu tanya ke saya, bagaimana menurut Bapak apa diteruskan? Kalau saya bilang jangan, kita harus mengambil sikap. Tetapi kalau untuk saya bimbing pribadi sih belum sampai menuju keadaan seperti itu. Mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan jangan ada ya Pak Iya. ya. Oke. Tapi Pak, kalau begitu apakah semua anak-anak muda yang pacaran ini memang memasuki suatu dunia pernikahan seperti yang tadi Pak Kasan cerita, haruskah ada pihak ketiga yang menjadi tanda kutip mediator atau orang lebih dewasa yang untuk melihat hubungan ini? Sebenarnya layak nggak sih untuk ke suatu pernikahan? Kalau memang anak-anak ini masih hijau sekali gitu, belum dewasa, perlu ya Pak ya ada bimbingan itu. Maksud saya nggak khusus hanya menjelang mau nikah gitu maksudnya. Dalam masa pacaran pun kok saya jadi melihat perlunya mediator atau pihak ketiga atau orang tua yang dituakan untuk menjadi mentor dalam suatu hubungan. Gimana menurut Pak Kasan?
Memang di dalam komunitas inilah yang menjadi peranan penting, terutama di dalam ketua komunitas. Bisanya si A pacaran dengan si B. Tentu sebagai ketua komunitas itu harus belajar melihat apakah mereka memiliki hubungan yang baik atau tidak. Kalau memang ketua departemennya lah ya, kita bilang ya, melihat ini kondisi ini gak bagus nih. Nah, sebagai ketua yang bertanggung jawab dengan komunitasnya, sebaiknya panggil salah satu. Nah, kasih nasihat begini-begini. Kasih pandangan. Nah, apalagi menyangkut dengan hal orang yang tidak seiman. Nah, wah dia cantik sekali. Saya suka sama dia. Waduh saya nggak bisa hidup tanpa dia. Apalagi kaya lagi. Waduh kok kalau bisa lah. Oh, nah kita sebagai ketua departemen ini atau yang dituakan di dalam komunitas itu harus bisa memberikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan kebenaran Alkitabiah. Kita tidak bisa kompromi. Sebab kalau diteruskan itu akan memiliki dampak yang gak bagus. Nah, itulah peranan setiap komunitas baik dewasa muda, pemuda atau remaja sudah harus bisa melihat ke sana. Jadi waktu dia masuk ke dalam bimbingan pranikah bagi kami ini kan juga memang harus melihat juga sehat gak pernikahannya dan seterusnya. Kadang-kadang juga ada hal-hal kan di dalam pernikahan itu, masa pacaran itu kan ada rambu-rambu yang kita garis bawahi. Yang tidak boleh dilanggar. Oke. Itu rambu-rambu yang sebenarnya secara umum semua orang juga sudah tahu, Pak. Ya nggak, Pak? Cuman kadang-kadang kan namanya anak muda, Pak, gitu kan. Boleh kali, Pak, melanggar sedikit-sedikit. Ada nggak sih, Pak, excuse untuk itu, Pak? Boleh nggak? Sedikit aja, Pak, melanggar rambu-rambunya. Justru kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa dan mau mengenakan gaya hidup seperti Yesus, kita nggak boleh kompromi. Walaupun sedikit pun. Karena itu akan menjadi bumerang bagi kita. Nanti yang sedikit ini bukan sedikit lagi, malah telanjur. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya harus memiliki integritas. Memiliki rasa pacaran yang sehat. Ya kalau mau nyebrang bolehlah kita tuntun, kita pegang. Jangan dipegang seharian, lama-lama jadi gak benar. Nah itu, kita sebagai pembimbing itu juga kadang-kadang juga harus punya kepekaan. Wah ini kayaknya pacarannya gak sehat deh. Nah kita kasih tahu. Bahkan ada yang sudah berhubungan di luar pernikahan. Nah kita yang menemukan hal-hal sebegitu kita kasih saran. Kita kasih saran. Kamu sudah melakukan, mulai hari ini kamu tidak boleh meneruskan. Apalagi tinggal beberapa bulan ke depan kamu akan melangsungkan pernikahan. Kamu minta ampun sama Tuhan, kamu harus benar-benar hidup dalam kesucian. Nah, kita doakan, kita bimbing. Ada yang satu walaupun waktu itu dia belum sempat saya bimbing, tetapi ketika saya keluar dari gereja kemudian dia cari saya. Kemudian ya dari sekretariat meneruskan saya, Pak tolong dibimbing. Saya lihat, waduh roh saya berbicara. Kemudian saya secara etis kan tidak mungkin mempercakapkan di depan mereka. Akhirnya saya bawa ke satu ruangan, saya bilang, apakah kalian sudah begini? Karena dorongan itu kuat mau gak mau, saya gak bisa mendiamkan, saya kasih nasihat. Nah, setelah saya kasih nasihat, rupanya mereka menyadari mereka telah bersalah, mereka menangis. Nah, nangis saya doakan, akhirnya saya bimbing. Sejak saya bimbing dalam masa itu, wah mereka bagus. Tidak pernah berhubungan sampai masuk dalam pernikahan. Berubah. Tapi Pak, ada juga yang nggak ketahuan, tanda kutip, nggak ketahuan sama pembimbingnya nggak ketahuan. Sikap gereja bagaimana Pak kalau menghadapi itu? Apakah memang ini sudah di luar ranah gereja? Mereka berhubungan lalu melakukan hal-hal yang terlarang itu, tapi toh gereja nggak tahu dan gereja tetap mau memberkatikah atau ada sikap gereja yang lain atas hal itu Pak? Untuk kasus-kasus seperti ini kan masalah yang sensitif.
Tentu kami ini sebagai hamba Tuhan atau pembimbing, kita bukan saja melihat secara lahiriah, tapi batin kita juga berbicara. Kita kan kadang-kadang mengajukan satu pertanyaan di hadapan Tuhan dan para malaikatnya. Dengan jujur, tentu kita tidak mempertemukan kedua orang ini, kita pisahkan. Misalnya si A dulu kita panggil. Kita jawab, ya kami sebagai hamba Tuhan ingin menanyakan. Hal ini tolong dijawab dengan jujur. Di hadapan Tuhan dan para malaikatnya, apakah kalian sudah melakukan hubungan atau belum? Biasanya dari situ itu kelihatan dari bahasanya. Walaupun dia berkelip, dia mau berbohong, kita tahu. Oke, kita tidak, saya belum Pak. Silakan keluar. Kemudian yang berikutnya datang. Kita tanya hal yang sama. Dalam hal ini, kita kadang-kadang menemukan ada cewek yang jujur, ada yang enggak. Begitu juga sebaliknya. Tapi kita bisa detect. Saya dengan pengalaman begini akhirnya kita bisa tahu. Tapi bukan masalah itunya loh Bu. Kita itu kan ingin pernikahan mereka itu adalah pernikahan yang kudus, yang suci. Betul. Gitu. Kita nggak mau menjadi hakim atas perbuatan ini betul. salah atau enggak. Iya betul. Tapi menurut Pak Kasan peran maksudnya gereja tetap ada peran untuk tetap menjalankan pemberkatan ini atau gereja punya hak untuk membatalkan juga dalam kasus yang memang ini udah tidak ibaratnya tidak suci lagi gitu Pak. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sekarang sebagai gambaran juga buat orang-orang muda yang akan memasuki pernikahan. Kita bicara soal kesucian hidup, itu Mas sudah tahu, semua orang sudah tahu. Cuman ada bekal apa lagi sih Pak untuk memasuki dunia pernikahan dari orang-orang muda ini? Bekal di luar memang kekudusan yang Tuhan kehendaki. Ada bekal apa lagi yang perlu disiapkan Pak? Tentu untuk memasuki pernikahan itu kan persiapannya itu harus memiliki kedewasaan. Dia harus lebih rohani. Jadi harus benar-benar kita harus belajar menemukan pasangan yang ideal sesuai kehendak Tuhan. Tentu dibutuhkan pertumbuhan iman. Makanya harus ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu terjadi karena ada proses persekutuan antara personal yang mau pacaran itu dengan pribadi Tuhan. Makanya kita selalu mengarahkan kepada pasangan yang mau menikah itu harus benar-benar tanya sama Tuhan. Apakah ini teman hidup yang Tuhan jodohkan atau bukan? Kadang-kadang timbul pertanyaan, apakah jodoh itu dari Tuhan? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung, karena Tuhan kan memberi kehendak bebas kepada kita untuk menemukan teman hidup kita. Tuhan tidak pernah memaksa, kecuali di dalam tokoh-tokoh Alkitab kita melihat seperti anak Abraham, ya kan, Ishak yang dijodohkan. Dan tentu juga untuk menemukan pasangan seperti itu bukan sesuatu yang sederhana. Tapi saya terus terang saya juga bersyukur sama Tuhan ya. Ketika saya pacaran, sebelum pacaran waktu itu di sekolah Alkitab baru masuk semester 2 kalau tidak salah waktu itu. Dia fakultas misi, saya fakultas teologi ya. Ketika dalam mata kuliah tertentu kan kita ketemu nih. Karena lain fakultas kan, tapi ada mata kuliah dasar kita ketemu. Waktu duduk di belakang itu kalau di kuliah saya suka duduk di belakang. Seperti kita kuliah di STTE. Jangan diceritain Pak ya gitu. Aduh, jadi ingat lagi ya. Jadi waktu itu saya itu duduk di belakang, kemudian ada suara. Ini teman hidupmu. Saya bingung, padahal saya itu juga belum pacaran. Belum. Oke. Ini baru kenal aja. Waduh, saya hilangkan, ini perasaan saya nih. Gitu saya hilangkan. Wah, jangan punya pikiran yang enggak lah. Beberapa minggu kemudian kan ada pertemuan lagi. Suara yang sama muncul lagi. Akhirnya dari situ saya benar-benar memperkarakan di hadapan Tuhan.
apakah dia itu teman hidup saya atau bukan. Nah, tentu pada saat itu saya belum bertumbuh dewasa seperti hari ini. Saya masih membutuhkan tanda. Memang saya minta tanda sama Tuhan. Ada 3 tanda yang saya minta sama Tunggu Pak, Tuhan. sebelum 3 tanda saya nanya dulu sama Pak Hasan. Itu awalnya Bapak udah naksir duluan apa belum? Udah Pertanyaan. naksir, Oh, udah naksir. feelingnya udah ada. Oke, oke. Cuma untuk menyatakan cinta atau apa belum. Oke, oke. Memang oke. feeling itu udah ada. Oke, oke. Kemudian saya minta tanda sama Oke, Tuhan. 3 tanda itu. Iya. Oke. Iya, tahu saya teruskan. Oh, nggak mau diterusin. Mau Saya teruskan. nungguin. Saya minta 3 tanda, akhirnya ketiga tanda itu dipenuhi sama Dipenuhi, Tuhan. oke. Nah, yang salah satu tanda yang masih ada sama saya itu sepatu. Oh. Sepatu, usia sepatu saya itu boleh dibilang itu tahun 98. Jadi kalau sekarang 2020, 22 tahun ya. Nah, itu usia sepatu saya 20 tahun, lebih tua dibanding anak saya. Oke. Nah, Oke, oke. Itu salah satu syarat untuk memasuki dunia pernikahan. Perlu kedewasaan dua belah pihak. Sekarang Pak, kan tadi saya lihat dari sisi gereja. Sekarang kita bicara dari sisi kita sendiri atau keluarga kita atau orang dekat kita yang misalnya nih Pak, hamil di luar nikah Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah harus diteruskan menjadi menikah, dinikahkan atau apa yang harus dilakukan Pak? untuk melihat ini, menjawab pertanyaan ini nggak sederhana. Kita membutuhkan konseling khusus dengan berbagai hal. Apalagi menyangkut sudah hamil di luar nikah. Kita tidak boleh mengambil sikap segera menikahkan atau tidak boleh menikahkan. Tentu harus melalui bimbingan yang komprehensif kepada kedua pasangan. Kemudian kita panggil kedua orang tua ini, kita panggil. Memang ada kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan jemaat hal-hal begini. Nah, akhirnya kita mengambil sikap. Ada yang oke, silakan kita nikahkan. Kita lakukan penipuan nikah. Ada. Nah, setelah itu kita bekali dengan bimbingan. Kita jelaskan begini, tolong jangan, ya kalian ini kan sebenarnya anugerah Tuhan. Sudah dinikahkan. Sekarang tolong hidup lebih baik dibanding sebelumnya. Mengasihi Tuhan dan seterusnya. Itu yang kita sarankan kepada mereka. Nah, melalui proses inilah kita terus memantau keadaan dia. Apakah hubungan mereka berjalan harmonis atau tidak. Jangan-jangan mereka ribut lagi atau bagaimana. Kadang-kadang apalagi yang usia masih muda sekali masih ya. muda, baru tamat SMU, apalagi baru usia 20. Nah, kadang-kadang kan itu persoalan yang berbeda. Karena mereka sebenarnya dasarnya belum siap. Tetapi karena keinginan daging ini lebih kuat, akhirnya mereka terjerumuslah dalam hal yang tidak diinginkan. Oke, menarik sekali. Jadi masing-masing akan membutuhkan konseling khusus karena ini juga kasus khusus ya Pak ya. Oke, tapi itu sebenarnya tidak dapat dipungkiri, itu marak terjadi di kekristenan juga ya Pak ya. Di dalam gereja, bahkan anak-anak gereja pun ada yang memiliki kasus tersebut. Jadi memang mungkin kita harus sebagai orang tua, sebagai hamba-hamba Tuhan lebih aware terhadap kondisi anak-anak muda di sekitar kita, di gereja kita ya Pak ya. Oke, kita sekarang masuk ke konsep perceraian Pak. Jadi Pak Kasan tadi sudah bilang terakhir Pak Kasan meneliti mengenai perceraian. Pak Kasan punya data nggak sih sebenarnya apa sih alasan rata-rata alasan pasangan ini memutuskan untuk bercerai? Pasangan Kristen ini memutuskan untuk bercerai. Tentu di dalam hal ini beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ya. Faktor yang pertama mungkin pasangan itu banyak memiliki perbedaan dalam pandangan. Punya perbedaan yang jauh sehingga tidak bisa diketemukan satu dengan lain. Itu salah satu faktor. Yang kedua, pasangan merasa tidak bahagia. Wah, saya nggak bahagia dengan dia. Akhirnya menyalahkan Tuhan. Ini bukan jodoh saya. Padahal kamu sendiri yang milih. Ya kan?
Nah, yang ketiga, tidak bertumbuhnya dalam kasih dalam kehidupan suami istri. Seharusnya kasih ini kan yang menjadi pengikat. Sekalipun perbedaannya jauh, tapi kalau ada kasihnya kuat, nggak mungkin sampai bercerai. Kasih Kristus sama seperti Kristus mengampuni kita juga harus mengampuni kesalahan pasangan kita. Memang pasangan kita itu kan bukan malaikat, bukan manusia yang sudah sempurna. Justru dengan menikah jangan berharap kita mencari kebahagiaan, tetapi kita belajar memberi kebahagiaan. Faktor yang keempat juga bisa faktor keluarga. Yang ikut campur urusan anaknya, rumah tangga anaknya. Yang satu mau begini, ini mau begini. Sehingga terjadi selek di dalam rumah tangga karena faktor orang tua. Yang kelima, salah satu pasangan juga bisa membela keluarganya. Waduh, kalau untuk keluarganya anggarannya tidak terbatas. Ini ngomong keuangan berarti Pak? Iya, kalau untuk keluarga misalnya dari pihak cowok nih lebih membela keluarganya. Anggarannya tidak terbatas karena dia yang punya nafkah. Dia merasa memiliki, dia punya jabatan apalagi istrinya cuma sebagai ibu rumah tangga. Sehingga kalau untuk saudaranya, keluarganya dia bela mati-matian. Giran dari keluarga istrinya, nah, dia tidak mempedulikan. Atau memberikan ya ada kadarnya. Itu bisa-bisa menjadi pemicu. Juga yang keenam terjadinya juga perselingkuhan. Salah satu pasangan atau keduanya. Nah, ketika terjadi perselingkuhan seharusnya kan masih ada kesempatan untuk diperdamaikan, diselesaikan dengan baik. Nah, itu kan sudah melukai, itu nggak mudah. Tetapi kalau kita ingin kembali kepada pernikahan yang benar, kita harus belajar. Itu nggak mudah saya katakan. Yang ketujuh, kejenuhan. Wah, udah jenuh, udah bosan dengan istrinya. Ibaratnya kalau makanan saya makannya ini terus kan lama-lama bosan. Nasi goreng terus gitu ya Pak Nasi ya. goreng terus. Pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng. Begitu lu terus berganti tahun. Tapi kalau nasi goreng babi nggak apa-apa kan Pak? Kalau oh, saya doyan nasi goreng. Apalagi nasi goreng dikasih pete, Oh, dikasih iya. ikan teri. Waduh, enak sekali Bu oke, Tamara. oke. Ya, Itu udah sambil 7 ngeteh ya Pak? dulu, Bu, ya. Oh silakan Pak, Sambil haus ngeteh kayaknya. dulu nih, haus nih. Pak Kasan sambil Waduh. ngeteh sambil saya Sambil ngeteh dulu. ngingat-ngingat itu banyak amat udah 7. 7. Sudah 7 alasan. Apakah masih ada lagi Pak Kasan? Mungkin kalau kita sebutkan lagi mungkin ada banyak alasan Banyak juga. alasan. Alasan-alasan lain seperti ya masalah perkara kecil. Kadang-kadang masalah perkara kecil, nah itu bisa jadi ribut. Misalnya ada suami pulang ke rumah, sudah dikasih tahu istri sandalnya taruh di sini. Ini masalah sandal loh, bisa jadi ribut. Sementara istrinya perfect, maunya rapi. Sementara kalau dia pulang ke rumah, kaos kaki di mana, sepatu di mana, udah dihingetin. Angka nggak semua istri itu, ya waduh sabar lama-lama kan, waduh dia bisa jadi ribut. Akhirnya Menumpuk kata-kata yang kata-kata nggak cerai pantas, itu juga itu bisa keluar. muncul. Oke. Sebenarnya dari alasan-alasan yang dari tadi Pak Kasan ceritakan itu banyak sebenarnya bisa diketahui sebelum menikah. Tapi kenapa? Apakah waktu menikah tutup mata, nggak lihat atau pura-pura nggak lihat atau memang belum keluar setelah pernikahan baru keluar? Seperti tadi Pak Kasan bicara soal perbedaan. Sebenarnya dari awal pacaran pasti sudah tahu kita berbeda sekali. Dan memang banyak pasangan suami istri yang memang berbeda ya Pak ya. Tapi toh tetap akhirnya ya cinta, memutuskan menikah. Setelah masuk ke pernikahan baru perbedaan itu menjadi masalah. Jadi sebenarnya masalahnya apakah perbedaan itu atau sebenarnya masalahnya memang hati masing-masing yang sudah tidak melekat atau yang tidak memiliki kasih yang seperti Pak Kasan bilang tadi. Memang perbedaan itu seharusnya disikapi dengan bijaksana. Tentu sebelum pacaran yang satu doyannya nasi goreng, yang satu nggak doyan. Nah itu kan seperti itu. Cuma lambat yang satu suka sambalnya pedas, yang ini nggak bisa makan cabai. Nah ini kan perbedaan minor lah. Tapi perbedaan minor ini bisa jadi besar juga ketika dalam pernikahan. Nah pernikahan dalam bangsa Yahudi pun dalam pandangan Hillel itu perceraian itu boleh diizinkan
bila mana si istri tidak bisa membuat makanan enak. Waduh, saya juga kaget juga loh. Oh ya? Dalam pandangan Hillel, Oke. kan ada dua pandangan yang hebat pada zaman Yesus hidup ya. Yang satu Samai. Perceraian itu diizinkan ketika ada kasus perzinahan. Kalau Hillel itu, waduh, bablas. Itu ibaratnya hal kecil sekali itu bisa menjadi alasan untuk bercerai. Iya, Dibenarkan oleh Hillel. dibenarkan. Bahkan lihat perempuan yang lebih cantik dari istrinya. Wah, saya nggak suka sama istri saya lagi. Tukar Saya- tambah, Pak. Boleh. Oke. Waduh, pandangan begini. Tapi itu memang pandangan yang mungkin ada juga, pasti ada lah ya Pak pengikutnya yang merasa dapat pembenaran atas pandangan itu. Ya nggak Pak? Justru orang-orang Farisi inilah yang sependapat dengan pandangan itu. Makanya dia mengajukan pertanyaan. Kenapa Musa mengizinkan surat cerai? Nah, tapi Yesus berkata, tidakkah sejak semula bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka menjadi satu daging. Jadi Yesus ini ingin mengatakan pernikahan ideal itu di kitab Kejadian loh. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tentu tidak ada kata cerai. Tidak ada perceraian. Memang pernikahan itu Allah rancang, ide Allah, gagasan Allah, prakasa Allah. Allah juga yang mempertemukan Adam dan Hawa. Sehingga pernikahan itu adalah pernikahan yang benar-benar eksklusif di hadapan Tuhan. Nah, untuk menemukan pernikahan seperti ini, Tuhan Yesus datang. Oke, tadi Pak Kasan berbicara tentang alasan-alasan dan ada juga Pak Kasan menyebut bahwa kita menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan tapi memberikan kebahagiaan. Kalau dari awal pernikahan konsep itu tidak diketahui, tidak masuk ke mindsetnya pasangan, akhirnya ya seperti yang Pak Kasan bilang, akhirnya merasa saya tidak bahagia. Ya, karena dia merasa pasangannya yang harus memberikan segala sesuatu kepada dirinya sendiri, artinya sebenarnya itu sama dengan egois ya Pak ya. Betul nggak Pak? Betul, betul sekali. Kenapa Pak Kasan orang-orang maksudnya saya tahu karena saya juga mendengar ada pasangan-pasangan yang sudah menikah lebih dari 20 tahun bahkan Pak Kasan itu masih bisa mengajukan perceraian. Itu saya nggak mengerti. Apakah memang akumulasi, kalau tadi saya kayak Pak Kasan ngomong dari perkara-perkara kecil numpuk sampai akhirnya menjadi besar dan akhirnya udahlah nggak kuat lagi gitu. Atau apa sih sebenarnya Pak yang terjadi? 20 tahun loh Pak menikah loh Pak. Nah, mungkin pasangan itu masing-masing memiliki persepsi, punya argumentasi. Kalau saya menikah begini loh, saya pasti dilayani, apalagi dengan banyak nonton sinetron, ya kan? Iya. Begitu suami pulang, ya kan? Wah, makanan sudah tersedia, istri sudah pakai make up, udah cantik dandan, buka pintu, Mas, dicium pipi kanan, cium pipi kiri, waduh. Masakan udah ada. Masakan sudah ada. Ya. Untuk pakaian mandi, anduk disiapkan. Waduh. Jadi ilusi pernikahan dia itu ini nih. Ini bagus nih, seperti sinetron. Tetapi ketika dia memasuki pernikahan real dan nyata, dia tidak menerima seperti yang menjadi asumsinya. Bahwa boro istrinya mau nyambut dia. Istrinya pakai daster, enggak pakai make up, dan seterusnya. Akhirnya hal-hal ini kan bisa juga menjadi pemicu. Makanya disinilah di dalam bimbingan pranikah kita itu selalu ditekankan menikah bukan mencari bahagia, tetapi memberi kebahagiaan. Dengan memberi kebahagiaan masing-masing pasangan belajar mengalah demi yang orang yang dicintai. Tapi Pak, kalau konsep itu hanya dimiliki satu pihak, satu sisi, misalnya hanya istri saja atau hanya suami saja, akhirnya pasangan yang satu tidak memiliki konsep yang sama, keenakan dong Pak jadinya Pak. Dia diberikan kebahagiaan mulu karena satu sisi. Lama-lama sisi yang lain stres dong Pak. Gimana itu Pak? Nah, disinilah rumusnya kita harus banyak mengalah demi kebaikan bersama. Tapi ujung-ujungnya nanti endingnya, oh ternyata begini ya. Nah, memang prosesnya menyakitkan.
Tetapi kalau dia mau bertahan terus, akhirnya pasangannya diubah. Ternyata istri saya, udah saya sakiti, udah saya lukai dan seterusnya, tapi dia tetap setia. Dia sayang sama saya. Kemudian akhirnya menyadari, wah kamu the best. Kan kita lihat banyak-banyak terjadi kasus perselingkuhan itu ya karena faktor-faktor begitu. Akhirnya kan balik lagi ke istri pertama. Gimana pun juga istri pertama terbaik. Kita kan kadang-kadang bicara perselingkuhan itu kan ada kodrat dosa, dorongan, nafsu-nafsu. Nah, nafsu-nafsu ini sebenarnya udah harus kita salibkan. Makanya kalau kita apalagi bicara tentang perselingkuhan, kita harus banyak tutup mata. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau dibanding. Maksudnya tutup mata nih, maksudnya kita nggak boleh memandang lawan jenis itu sebagai hal yang baik gitu kan Pak maksudnya? Iya, kita cuma memandang wajah, lihat aja. Oh, tapi udah jangan ada hasrat untuk memiliki, apalagi mengingini. Itu kan udah hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau balik sedikit tadi mengenai masalah ilusi dan gambaran pernikahan yang ideal. Menurut Pak Kasan, memang kita nggak boleh Pak punya gambaran pernikahan yang ideal atau memiliki konsep atau gambaran pasangan kita tuh maunya kayak gini loh setelah menikah gitu. Boleh nggak sih Pak? Oh boleh, kenapa enggak? Kalau memang kita bisa ya kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Pak, saya mau papa model seperti ini. Oke, papa siap. Tapi papa juga kepengen mama begini. Kalau papa pulang kantor, mama udah mandi, udah rapi, udah pakai parfum, makanan sudah tersedia. Nanti papa pulang, mama buka pintu, cium kening. Papa, sun pipi kanan, sun pipi kiri, peluk papa. Nah, bisa, kenapa nggak bisa? Cuma Bu Tamara praktek nanti ya, puji Tuhan. Ya, oke. Nanti kita praktek. Iya, praktek. Tapi lagi work from home juga Pak, nggak kemana-mana. Oke, sekarang kita ngobrol soal perceraian dalam pembicaraan kita ini. Dari tadi kita ngomong penyebab perceraian. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa perceraian kan nggak boleh ya Pak ya. Dalam kekristenan Tuhan membenci perceraian. Dalam kondisi apa Pak? Apakah akhirnya perceraian itu bisa dikecualikan atau diperbolehkan? Atau benar-benar strict nggak boleh 100% pokoknya nggak boleh ada perceraian? Memang untuk merumuskan hal ini sungguh tidak mudah. Tidak mudah. Tidak boleh bercerai atau bagaimana. Tadi pertanyaannya coba diulang dikit, lupa ini karena sambil lihat ini. Jadi dalam kekristenan perceraian kan nggak boleh. Tapi ada pengecualian nggak Pak? Atau benar-benar strict nggak boleh sama sekali? Oh, memang kalau kita melihat beberapa dalam pandangan gereja Katolik tidak mengizinkan perceraian. Mereka hanya mengizinkan pemisahan, dipisahkan, tidak satu rumah. Tidak satu rumah. Nah, itu pandangan dari Katolik. Tapi kalau gereja-gereja Protestan pada dasarnya juga tidak mengizinkan perceraian. Tetapi karena dosa, ya kan, seperti percinahan, sudah berulang-ulang, tidak pulang ke rumah sekian tahun, terjadi pemukulan, apalagi ancaman nyawa. Nah, tentu kita sebagai hamba Tuhan atau konselor harus mengambil sikap. Kita tidak boleh juga menyelesaikan kasus perceraian itu, tidak boleh bercerai titik. Nah ini gak bagus. Ini namanya biasanya pada umumnya banyak hamba Tuhan atau pendeta memecahkan masalah perceraian itu dengan prinsip deontologis. Deontologis itu artinya pola atau metode penyelesaian masalah secara normatif. Memandang nilai moral suatu tindakan berdasarkan ketaatan pada hukum-hukum. Pada pandangan ini menekankan proses perceraian berdasarkan hukum-hukum yang berlaku sebagai normalnya. Umumnya rumus menyelesaikan masalah perceraian dengan deontologis artinya masuknya tidak boleh bercerai titik. Jadi tidak boleh bercerai apapun. Nah inilah pandangan John Pinkbell sama Paul Pinkbell. Mereka
tidak menyetujui perceraian dengan alasan apapun. Termasuk dalam kasus perzinahan. Pokoknya tidak boleh bercerai. Nah, tentu dalam hal ini kita harus melihat memang idealnya tidak boleh bercerai. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tentu perceraian itu tidak bisa pasti mewarnai kehidupan manusia. Nah itu Bu. Jadi balik lagi, kalau saya summary-kan Pak Kasan terakhir ini bahwa memang perceraian bisa diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Dan itu merupakan kasus-kasus khusus, nggak bisa sembarangan mengajukan perceraian kan Pak? Betul. Ya kan, karena kalau nggak bubar semua rumah tangga segampang itu bercerai dan akhirnya keluarga-keluarga Kristen tidak bisa menemukan apa yang Tuhan inginkan sebenarnya dalam hidupnya. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Karena sebenarnya mungkin dalam perceraian kan bukan kasus yang mudah. Ada anak, ada keluarga yang terkena imbasnya juga ya Pak ya. Udah pasti. Kadang-kadang anak ini yang menjadi korban utama akibat perceraian kedua orang tua. Kadang-kadang anak ini tidak memiliki public figur lagi, seorang ayah atau seorang ibu yang baik. Karena dia merasa orang tuanya tidak seperti yang dimiliki teman-temannya. Bapaknya begini, mamanya begini. Sehingga kehilangan figur kepemimpinan di dalam rumahnya. Tentu anak yang berkeadaan seperti ini mengalami traumatis yang berkepanjangan. Dan kalau tidak segera diselesaikan itu bisa mengakibatkan kejiwaannya terganggu. Nah, kalau kita melihat anak-anak yang broken home seperti itu umumnya biasanya kehidupan mereka itu juga tidak jauh dari kehidupan orang tuanya. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai gereja itu harus benar-benar memandang hal ini bukan sesuatu yang kita tidak boleh menutup mata. Gereja harus berbicara keras kepada jemaat Tuhan dan mengajarkan hal ini terus-menerus kepada gereja, baik melalui seminar-seminar, melalui khotbah-khotbah atau melalui literatur-literatur yang membahas pentingnya pernikahan dan pernikahan yang ideal di hadapan Tuhan. Pak Kasan, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Jadi dengan waktu yang sangat terbatas ini mungkin lain kali kita bisa lanjutkan Pak Kasan? Oh siap. Sebagai penutup mungkin ada yang hendak disampaikan kepada jemaat GSKI Gajah Mada, silakan Pak Kasan. Mungkin saya bukan hanya menyampaikan kepada jemaat GSKI Gajah Mada, tapi bagi seluruh anak Tuhan dimanapun berada. Tolong jangan gampang mengucapkan kata cerai ketika terjadi pertikaian. Juga jangan cepat mengambil keputusan untuk bercerai. Hendaklah bergumul mempertanyakan hal ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya keputusan dan tindakan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini istilahnya coram Deo, hasil optimal pergumulan dengan Tuhan. Dan harapan saya biar kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan pernikahan yang ideal dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi Pak Kasan atas kedatangannya ke GSKI Gajah Mada. Semoga tidak kapok dan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Oh sangat siap Bu Tamara. Sangat siap, ya? Waduh. Salam ya buat Pak Ruli. Oh iya, disampaikan Pak salamnya. Sama gembalanya juga salam ya, iya. Pak Daniel Apau, Pak Daniel Apau, hamba Tuhan oke. yang rendah hati, yang baik ya. Disampaikan nanti Pak. Terima kasih ya Pak ya, kita ngobrol lagi lain kali. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, demikian perbincangan kami hari ini. Yang menjadi summary adalah bahwa Bapak Ibu menyadari pernikahan itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi perceraian itu adalah hal yang lebih sulit lagi. Tidak mudah untuk menjalani pernikahan yang indah di mata Tuhan. Tapi Bapak dan Ibu harus berpikir 1000 kali untuk melakukan perceraian. Karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih, tetap setia bersama GSKI Gajah Mada Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan bertemu kembali di acara bincang-bincang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.